Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita lanjutkan pembelajaran kita, tetap di dalam keheningan. Pikiran tetap menyatu selaras dengan rasa sejati. Diri kita terbimbing sepenuhnya oleh Sang Maha Agung yang bersemayam di dalam diri sebagai sang diri sejati. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tirai berikutnya yang menjadi penghambat keterhubungan dan kemenyatuan antara manusia dengan diri sejatinya, dengan sang sumber hidup, adalah apa yang kita kenal sebagai luka batin. Saat Anda merasa marah akibat dihina orang, Anda menganggap orang lain tidak menghargai diri Anda. Saat Anda merasa kecewa, lalu kecil hati karena Anda dibandingkan dengan orang lain yang Anda anggap lebih dalam segala hal dibandingkan Anda. Anda disebut sebagai punya luka batin. Saat Anda muncul dendam di dalam diri Anda karena suatu waktu Anda pernah ditipu, dijatuhkan, dikhianati, itulah juga yang disebut sebagai luka batin. Akar dari luka batin ini tentu saja yang pertama-tama adalah pikiran kita. Karena pikiran kita tidak betul-betul terhubung kepada rasa sejati. Dia menjadi liar dalam mengembangkan konsepsi, asumsi, opini. Dan itu memicu kemunculan hormon-hormon tertentu yang menciptakan rasa yang destruktif yang disebut juga sebagai angkara murka. Hal-hal demikian secara energi itu memang tampak sebagai satu luka. Segala sakit hati, dendam, kecewa, marah, rasa terhina, cemburu, itu memang betul-betul secara visual tampak sebagai torehan luka di dalam tubuh halus kita. Jika kita membiarkan ini, di satu sisi kita akan terjebak di dalam penderitaan yang berkepanjangan. Di sisi lain, kita menjadi terhalang untuk terhubung sepenuhnya kepada sumber kebijaksanaan di dalam diri. Kita tidak akan pernah bisa mencapai pencerahan paripurna jika kita masih memelihara luka batin. Saudara dan saudari yang saya kasihi, luka batin ini ada yang masih betul-betul berada di dalam memori jangka pendek kita. Karena dia baru saja terjadi, kita menyebutnya sebagai luka batin yang ada di pikiran sadar. Tetapi ada luka batin yang muncul di masa yang sangat lampau. Misalnya ketika kita masih kecil, kita coba melupakan itu, dan memang kita lupa, tetapi rasa sakit, marah, kecewa itu terpendam di dalam diri kita, belum hilang. Dia mengendap di satu tempat yang kita sebut sebagai pikiran bawah sadar. Secara praktis, sebetulnya semua luka ini
terekam di dalam lapisan tubuh astral kita. Secara fisik dia sudah mengejawantah menjadi bentuk tertentu di dalam struktur saraf kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada juga luka batin yang kita bawa dari perjalanan jiwa di masa lalu. Karena jiwa pernah hidup tidak hanya sekali, dia pernah hidup di masa lampau. Dimungkinkan ada luka batin dari masa itu yang terbawa ke dalam kehidupan saat ini karena kita belum sempat menjernihkannya. Luka batin seperti ini bisa menjadi faktor yang memicu kejatuhan spiritual kita. Saya mengamati baik pada diri saya sendiri maupun pada orang-orang yang kemudian menjadi murid saya. Kalau kita belum menyelesaikan persoalan ini, belum menyembuhkan luka batin ini sampai kapanpun juga, kita tidak akan pernah bisa mencapai pencerahan yang paripurna. Yang pertama-tama harus dijernihkan tentu saja adalah luka batin yang ada di lapisan pikiran sadar kita. Caranya bagaimana? Saudara dan saudari yang saya kasihi, terhubunglah kepada diri sejati. Tumbuhkan kasih yang murni. Energi kasih yang mengalir itulah yang disebut juga sebagai Tirta Perwitasari atau air suci ilahi yang bisa menyembuhkan segenap luka Anda. Tentu saja semua harus didasari oleh kesadaran yang akurat. Mengertilah bahwa sesungguhnya Anda pada setiap tarikan dan hembusan nafas dikasihi dengan murni, dilimpahi pengampunan yang tanpa syarat. Anda hanya perlu menyadari ini. Lalu, karena kesadaran inilah kemudian, pilihlah untuk mengampuni diri sendiri. Hanya orang yang nanti bisa mengampuni orang lain, yang telah tuntas mengampuni diri sendiri. Sadari Anda dikasihi dengan murni dan tanpa syarat, malah lakukan itu pada diri Anda. Ampuni diri Anda sendiri dengan murni dan tanpa syarat. Lepaskan segala penyesalan, segala rasa bersalah. Sadari bahwa segala kesalahan yang memang pernah kita lakukan itu lumrah terjadi dan tetap ada gunanya. Itu semua menjadi bahan pembelajaran bagi sang jiwa. Maka seterusnya, kasihi orang lain, maafkan mereka, ampuni mereka dengan tanpa syarat, peluk jiwa mereka, sabdakan agar mereka juga bisa menemukan kebahagiaan, sebagaimana Anda juga sangat mengharapkan kebahagiaan itu ada di dalam diri Anda. Saudara dan saudari yang saya kasihi, dendam, sakit hati, kecemburuan, rasa tak dihargai, jika itu Anda pelihara, hanya membuat diri Anda menderita, membuat Anda kehilangan kesempatan untuk menikmati kehidupan surgawi yang sebetulnya sudah ada dihambarkan bagi kita pada saat ini dan di sini. Sungguh rugi hidup kita kalau memilih untuk berada di dalam segala bentuk luka batin. Beruntunglah mereka yang memilih untuk menyembuhkan luka batin. Maka sembuhkanlah luka batin itu di dalam keheningan. Biarkan kekuatan kasih murni bekerja di dalam diri Anda. Lalu Anda digerakkan untuk mengampuni dengan tanpa syarat, mulai dari diri Anda sendiri hingga orang lain. Sadari bahwa orang-orang yang berbuat salah pada Anda, yang menipu, mengkhianati, sesungguhnya sedang ada dalam ketidakbahagiaan. Maklumi, jangan terjebak dan kemudian malah menjadi ikut tidak bahagia seperti mereka.
Pilihlah untuk tetap bahagia apapun yang dilakukan orang lain. Karena sungguhnya kita sendiri yang bisa menentukan bahagia atau tidak. Orang lain itu hanya bisa menciptakan stimulus atau pemicu, tapi kita yang menentukan. Di dalam keheningan, di dalam ketertuntunan oleh diri sejati, kita bisa memilih tetap bahagia, tetap damai, tidak peduli apa yang dilakukan orang lain. Kita bisa tetap tersenyum, orang lain menyinyiri atau mengejek kita. Kita bisa tetap bahagia dan damai, tak peduli orang lain berbuat apa. Dia menghargai kita atau tidak, itu tidak penting. Kalau kita sadar keagungan jiwa kita. Mereka yang telah tuntas dengan dirinya sendiri, yang sadar keagungan jiwanya, akan bisa mengasihi semua orang dengan tanpa syarat, tidak terluka oleh apapun yang dilakukan orang lain. Kita menjadi laksana samudera. Ada sampah apapun, tidak kehilangan keagungan, tidak kehilangan keperkasaan, tidak kehilangan kedamaian. Jadilah jiwa yang lapang, laksana samudera itu. Dan itu bisa terjadi jika Anda tekun menyelami keheningan. Mereka yang bisa bersikap dengan jiwa yang lapang itu hanyalah mereka yang kasih murninya telah tumbuh sempurna di dalam diri. Dan itu adalah buah dari keheningan yang konsisten. Jika Anda telah bisa menyelesaikan duka batin di dalam pikiran sadar, lanjutkan. Biarlah kasih murni juga menyelaraskan pikiran bawah sadar. Sadari kasih murni itu mengalir dari relung jiwa, mengejawantah sebagai air suci, mencernihkan, memurnikan tubuh astral kita. Setelah itu, selesaikan juga luka batin di pikiran tak sadar. Niatkan, lalu rasakan air suci ilahi, kekuatan kasih murni yang memancar dari kekosongan absolut, menjangkau meliputi tubuh eterik kita, menjernihkan diri kita sepenuhnya dari segala jejak luka batin yang dibawa dari perjalanan jiwa di masa lalu. Saudara dan saudari yang saya kasihi, dalam keheningan yang total, kasih murni ini menyelaraskan semuanya. Jiwa dibasuh, dijernihkan oleh air suci ilahi, oleh banyu perwitasari yang memancar dari relung jiwa. Saya mengasihi Anda semua. Saya selalu membantu siapapun yang sedang terluka jiwanya. Saya selalu menyediakan diri untuk memeluk jiwa Anda, melimpahkan kasih murni yang tanpa syarat, melimpahkan energi ilahi yang tanpa batas, yang membawa kesembuhan, menyenangkan segala akar duka, memunculkan kebahagiaan dan kedamaian yang sejati. Sadari ini semua. Sadari keagungan jiwa Anda. Sadari keilahian diri Anda. Tak ada alasan apapun yang layak bagi kita untuk membuat kita kehilangan keagungan dan kebahagiaan ini. Tidak ada tindakan orang lain, kata-kata orang lain yang layak kita jadikan alasan untuk kehilangan kebahagiaan surgawi kita, untuk membuat kita terjatuh, tidak lagi memiliki karakter keilahian. Tidak ada alasan. Bangun, bangun. Jadilah jiwa yang agung, jiwa ilahi yang penuh dengan kebahagiaan surgawi. Rahayu.